Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4773 sampai bab 4775. Chen Ping menatap sosok mengerikan dari Master Aula ke-10 dan tak dapat menahan rasa jijik. Para anggota klan dewa ini, dengan sikap angkuh mereka, ternyata tidak lebih dari sekadar orang yang ada di balik layar. Hari ini, aku akan memastikan kalian semua mati, karena Master Aula ke-10 telah memperlihatkan sisi terburuknya sebagai seorang anggota klan dewa. Dia tidak bisa membiarkan satupun saksi hidup bertahan hidup. Oleh karena itu, semua orang di sini harus mati. Melihat Master Aula ke-10 menyerbu ke arahnya, Chen Ping segera memanggil pedang pembunuh naga dan menebasnya. Ledakan. Master Aula ke-10 menyerang maju tanpa ampun, menghancurkan cahaya pedang. Chen Ping terlempar ratusan kaki, dan retakan mulai muncul di tubuh emasnya yang tidak dapat dihancurkan. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu segera memanfaatkan jarak untuk menyingkirkan pedang pembunuh naga dan menarik keluar busur Raja Ilahi sekali lagi. Namun, Chen Ping tahu bahwa ini mungkin menjadi saat terakhirnya menggunakan busur Raja Ilahi. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu untuk menggunakannya terlalu sering. Chen Ping perlahan menarik tali busur, pola dao dan niat membunuh mengalir deras seperti gelombang pasang di dalam tubuhnya. Anak panah emas perlahan-lahan muncul di busur Raja Ilahi. Ini adalah kesempatan terakhirnya, dan Chen Ping harus mengerahkan segenap kemampuannya. Desir. Cahaya keemasan melesat maju. Ledakan. Panah emas itu mengenai Master Aula ke-10, tetapi langsung hancur. Hentakan hebat membuat Chen Ping terlempar 100 kaki lagi. Saat Chen Ping terpental, Master Aula ke-10 melompat ke udara dan melancarkan pukulan dahsyat ke bawah. Ledakan. Kekosongan itu terpelintir dan terdistorsi, dan tubuh Chen Ping terbanting ke tanah, tenggelam sedalam 100 meter. Tuan Chen. Hua Yueing merasa ngeri dan segera membentuk formasi. Lapisan energi seperti sutra melilit tubuh Master Aula ke-10, mencoba menghentikannya menyerang Chen Ping lagi. Mendengar teriakan Hua Yueing, Lin Kevan menoleh. Ketika melihat Chen Ping terbanting ke tanah, wajahnya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Sialan, beraninya kau menyakiti adik iparku? Aku akan melawanmu sampai mati. Lin Kevan berubah wujud menjadi seberkas cahaya, menyerbu dengan ganas ke arah Master Aula ke-10. Master Aula ke-10, yang terjerat oleh energi bagaikan sutra, berdiri tak bergerak saat Lin Kevan menabraknya. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, Master Aula ke-10 tetap tidak bergerak, tetapi Lin Kevan terlempar. Tubuhnya penuh retakan, dan darah menyembur dari mulutnya. Lin Kevan membuka cincin penyimpanannya dan mulai memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli tentang pelestarian sumber daya. Setelah memukul mundur Lin Kevan, Master Aula ke-10 dengan mudah melepaskan diri dari formasi Hua Yueing dengan sedikit perlawanan. Kemudian, dia melangkah ke arah di mana Chen Ping terjatuh. Pangeran keempat, hentikan dia. Hua Yueing yang melihat kejadian itu segera memanggil Lin Kevan. Lin Kevan menggertakkan giginya, wajahnya dipenuhi dengan tekad. Adik kecil, jika aku mati,
itu untuk menyelamatkanmu. Sebaiknya kau ingat untuk membakar dupa untukku." Tubuh Lin Kevan sekali lagi dikelilingi oleh petir, dan ia berubah menjadi sambaran petir, menyerbu ke arah Master Aula ke-10. Dia harus menghentikan Master Aula ke-10 dan memberi Chen Ping waktu untuk pulih. Terlalu menilai diri sendiri, Master Aula ke-10 mendengus dingin dan melayangkan pukulan. Ledakan. Petir yang menyambar Lin Kevan langsung hancur berkeping-keping, dan dia terpental, jatuh menghantam tanah dengan keras dan memuntahkan darah. Hua Yueying melihat ini, mati-matian merapal mantra, tetapi dia tidak dapat menghentikan laju Master Aula ke-10. Orang ini, setelah transformasi binatangnya, telah memperoleh peningkatan kekuatan yang luar biasa. Di kawah sedalam 100 meter, Chen Ping menyeka darah dari sudut mulutnya. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya semangat juang yang lebih kuat. "Nak, tubuhmu tidak sanggup lagi. Biar aku yang mengambil alih," kata Raja Iblis Awan Merah pada Chen Ping. "Saya masih bisa bertarung. Kita bicara nanti." Chen Ping melompat keluar dari kawah sedalam 100 meter dengan satu gerakan. "Jika tubuhmu hancur, aku tidak akan bisa memilikimu dan membantumu." Raja Iblis Awan Merah segera mengingatkan Chen Ping. Namun Chen Ping mengabaikannya, menggenggam pedang pembunuh naga dan menatap tajam ke arah Master Aula ke-10. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tetapi saat Chen Ping melompat keluar dari kawah, gelombang bahaya ekstrim tiba-tiba menerjangnya. Chen Ping segera berbalik dan mengayunkan pedangnya, hanya untuk mendapati tidak ada seorang pun di belakangnya. Gedebuk. Dalam sepersekian detik Chen Ping teralihkan, sebilah pisau tajam menusuk punggungnya. "Ini?" Chen Ping menatap bilah pisau yang mencuat dari dadanya, sejenak tertegun. Dengan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan fisiknya yang luar biasa kuat, siapakah yang bisa dengan mudah menembus tubuhnya? Sudah berakhir, Raja Iblis Awan Merah mendesah frustrasi. Tubuh Chen Ping hancur, dan dia tidak dapat memilikinya lagi. Tuan Chen, Hua Yueying, Xuan Bin, dan yang lainnya panik ketika mereka melihat Chen Ping telah disergap. Jika Chen Ping meninggal, perjuangan putus asa mereka melawan Aula ke-10 tidak akan ada artinya. Chen Ping adalah angsa emas mereka, dia tidak boleh mati. Lin Kevan yang melihat ini menjadi marah. "Beraninya kau menyergap kakak iparku? Aku akan menghabisi seluruh klanmu." Mengabaikan luka-lukanya sendiri, Lin Kevan bergegas ke sisi Chen Ping. Namun, saat semua orang bergegas menuju Chen Ping, raungan naga bergema dari dalam tubuhnya. Kristal naga di dadanya mulai bersinar, dan seekor naga emas perlahan muncul dari tubuh Chen Ping. Luka-luka di tubuh Chen Ping sembuh dengan cepat, dan retakan di tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan pun pulih sepenuhnya. Naga emas melilit Chen Ping, aura naganya menyelimutinya. Semua orang yang melihat ini benar-benar terkejut. Baik Lin Kevan maupun Xuan Bin dan yang lainnya, tidak seorang pun dari mereka yang menyangka seekor naga emas akan muncul dari tubuh Chen Ping. Tidak jauh dari Chen Ping, seorang lelaki tua, samar-samar terlihat, juga menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung. Orang tua ini adalah orang yang telah menyergap Chen Ping. Penatua Qian, yang disebutkan oleh Master Aula ke-10, sosok yang statusnya bahkan lebih tinggi dari Master Aula itu sendiri. Aula ke-10 masih memiliki bala bantuan? Ini akan menjadi masalah. Ekspresi Xuan Bin berubah serius saat dia menatap kemunculan Tetua Qian. Master Aula ke-10 melihat Tetua Qian membungkuk hormat.
Saya minta maaf karena mengganggu meditasi Anda, Tetua Qian. Saya harap Anda tidak akan menaruh dendam terhadap saya. Bahkan dalam wujud binatangnya, Master Aula ke-10 tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat terhadap Tetua Qian. Namun, Penatua Qian mengabaikan Master Aula ke-10 dan malah menatap tajam ke arah Chen Ping. Tidak heran aku tidak bisa mengetahui asal-usulmu. Chen Ping juga menatap tajam ke arah Tetua Qian. Bajingan tua, apakah kamu yang menyergapku tadi? Itu bukan penyergapan. Aku hanya meramalkan posisimu, jawab Penatua Qian sambil tersenyum tipis. Prediksi posisiku, Lin Kevan mengumpat dan melayangkan pukulan. Di langit, beberapa sambaran petir menyambar dan menghantam Tetua Qian. Tetapi saat petir hendak menyambar, tubuh Tetua Qian lenyap begitu saja. Ketika semua orang bisa melihat dengan jelas lagi, Tetua Qian telah bergerak dari posisi semula. Hanya dengan satu langkah mudah, dia berhasil menghindari serangan Lin Kevan. Lin Kevan tertegun dan segera melancarkan beberapa pukulan lagi. Kali ini, lebih dari selusin sambaran petir menghujani tubuh Tetua Qian. Dia ingin melihat bagaimana Penatua Qian bisa menghindarinya. Namun yang mengejutkan semua orang, Penatua Qian berhasil melewati belasan sambaran petir, memanfaatkan perbedaan waktu di antara mereka untuk menghindari terkena sambaran petir sekalipun. Lin Kevan tercengang. Bukan hanya Lin Kevan, semua orang tercengang. Bahkan Chen Ping menatap Tetua Qian dengan tak percaya, matanya dipenuhi keheranan. Chen Ping tidak dapat memahami bagaimana orang ini bisa menghindari serangan. Jika hanya masalah kecepatan, mustahil untuk menghindari lebih dari selusin sambaran petir di ruang terbatas seperti itu. Aku tidak menyangka tempat seperti Aula ke-10 memiliki seseorang yang menguasai seni ramalan, kata Raja Iblis Awan Merah. Ramalan? Chen Ping bingung. Senior, apa itu ramalan? Itu adalah kemampuan untuk memprediksi kejadian di masa depan. Hal-hal yang belum terjadi, dapat ia ramalkan, jelas Raja Iblis Awan Merah. Sebelumnya, ketika ia mengatakan telah memprediksi posisi Anda, ia menggunakan ramalan untuk mengetahui apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Itulah sebabnya dia bisa dengan mudah menghindari serangan. Dia sudah tahu apa yang akan kamu lakukan, jadi dia sudah siap sebelumnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sialan, Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia tidak menyangka Aula ke-10 memiliki sosok yang begitu tangguh. Menatap Master Aula ke-10 di hadapannya, tubuhnya berwarna merah darah, wajahnya berubah menjadi ekspresi marah, auranya menakutkan sekaligus kuat. Di belakang Master Aula ke-10, hanya putra Master Aula ke-10 dan 2 kultivator Aula ke-10 lainnya yang tersisa, semuanya terluka parah. Dalam keadaan normal, dengan sedikit usaha tambahan, sisa Aula ke-10 bisa saja musnah. Namun siapakah yang dapat menduga bahwa Master Aula ke-10 dapat mengalami transformasi binatang, dan bahwa Aula ke-10 mempunyai seseorang yang dapat melakukan ramalan suci? Ini adalah salah perhitungan. Kakak ipar, mungkin sebaiknya kita mundur saja. Pria sejati tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Begitu kita kembali ke kota matahari dan bulan, aku akan mengumpulkan sekelompok orang lagi, saran Lin Kevan kepada Chen Ping. Setelah melancarkan beberapa pukulan tanpa menyentuh rambut lawan, Lin Kevan merasa sedikit terintimidasi. Belum lagi kekuatan Master Aula ke-10 setelah transformasi binatangnya, hanya lelaki tua di hadapan mereka,
Bahkan jika mereka semua menyerang bersama, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Tidak ada peluang untuk menang. Apakah menurutmu kita masih bisa pergi? Tanya Chen Ping. Lin Kevan tertegun lalu terdiam. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Master Aula ke-10 mencibir. Aula ke-10 ini bukanlah penginapan tempat kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Huo Qing, apapun identitasmu, kau tetap anggota Aula ke-10. Apakah kau akan berdiam diri dan menyaksikan keruntuhan Aula ke-10 tanpa melakukan apapun? Pada saat ini, Tetua Qian berbicara dengan dingin ke arah kehampaan. Saat suara Tetua Qian bergema, kehampaan bergetar, dan Huo Qing, ditemani lelaki tua kurus, perlahan muncul. Huo Qing mungkin tidak peduli dengan kewenangan Master Aula ke-10. Tetapi saat Tetua Qian berbicara, dia tidak berani tidak menunjukkan dirinya. Huo Qing sebenarnya telah mengamati dari balik bayangan sepanjang waktu. Bahkan saat Aula ke-10 menderita banyak korban, dia tidak berencana untuk campur tangan. Penatua Qian, aku baru saja kembali ke Aula ke-10. Kepala Aula memerintahkanku untuk membunuh Chen Ping sebagai balas dendam, tetapi aku belum dapat menemukannya. Siapa yang mengira anak ini berani menyerang Aula ke-10? Dia terlalu sombong. Huo Qing tersenyum patuh saat berbicara kepada Tetua Qian. Huo Qing, apakah kau menghinaku? Tetua Qian bertanya dengan dingin. Tidak, tidak. Tetua Qian, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Huo Qing melambaikan tangannya berulang kali. Apakah kau lupa apa yang kulakukan? Beraninya kau berbohong di hadapanku. Tetua Qian bertanya dengan tegas. Huo Qing tersenyum canggung dan tidak mengatakan apapun. Kebohongannya telah terlihat oleh Penatua Qian sekilas. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa meramal surga bisa tertipu oleh kebohongan belaka? Apakah bala bantuanmu sudah tiba? Melihat Huo Qing terdiam, Tetua Qian lanjut bertanya. Mereka sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Aku akan menangani orang-orang ini sendiri. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka meninggalkan Aula ke-10 hidup-hidup. Huo Qing segera mencoba untuk menjilat. Singkirkan rencana-rencana kecilmu dan fokuslah pada pelatihan dan pertumbuhan. Jika tidak, dengan sepatah kata dariku, keluarga Huo Mu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki Aula Suci. Penatua Qian memperingatkan Huo Qing. Penatua Qian, Anda benar sekali. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Huo Qing mengangguk berulang kali, lalu mengalihkan pandangannya ke Chen Ping dan yang lainnya, mendengus dingin. Kalian sekumpulan sampah, berani menyerang Aula ke-10? Lihat bagaimana aku menghancurkan kalian. Dengan itu, Huo Qing mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Bagaimanapun, Chen Ping dan yang lainnya baru saja melalui pertempuran sengit dan semuanya terluka. Huo Qing, di sisi lain, masih segar dan siap beraksi. Huo Qing, dengan kemampuanmu yang minim, kamu berani bertindak begitu arogan. Chang Yu tiba-tiba menyerbu ke depan dan juga melontarkan pukulan. Keduanya berada di puncak tingkat ke-9 alam kenaikan agung, jadi Chang Yu tidak takut sama sekali. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, diikuti oleh gelombang kejut mengerikan yang menyebar ke segala arah. Tubuh Chang Yu terpental namun berhasil ditangkap dengan stabil oleh formasi Hua Yueing. Di sisi lain, Huo Qing hanya mundur selusin langkah. Dari pertukaran ini, jelas bahwa Huo Qing sedikit lebih unggul.
Tetapi mengingat Chang Yu telah bertarung dalam waktu lama, wajar jika dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bersambung.